Rumah kalian tiba-tiba kena rudal, terus kalian cuman boleh pindah ke simbol zodiak kalian. Nomor 12, Aries. Pernah nggak kalian mikir bentuk kayak gini jadi rumah kalian? Kalau pernah, coba kalian periksa deh ke dokter. Udah jelas, Aries ini nggak ada ruangan sama sekali. Jadi kalau kalian tinggal di sini, ya mirip-mirip kayak tinggal di bawah pohon. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, seenggaknya nggak kehujanan. Mungkin rumah ini yang bikin orang yang zodiaknya Aries berani tapi gampang marah. Udah jelas simbol Aries ini kalah jauh bagusnya dibanding yang nomor 1. Next, nomor 11, Sagittarius. Bentuknya miring sama kayak otak arsitek yang bangun rumah ini. Sama juga kayak Aries, masih belum ada ruangan sama sekali. Mentok-mentok, kalian harus milih. Antara kalian tinggal di bawah, ada potensi huruf ini ambruk, atau kalian tinggal di atas. Kehujanan, kepanasan, udah gitu, semua lantainya itu miring. Jadi siap-siap, barang kalian bakal tumpah-tumpahan. Jadi ini emang cocok buat orang-orang Sagittarius yang suka tantangan dan sifatnya itu gelisahan. Nomor 10, Aquarius. Satu kata nih buat zodiak ini. Tajam. Pantas aja orang-orang yang zodiaknya Aquarius tuh batu. Ini zodiak masih mending dari yang sebelumnya. Seenggaknya dia punya ubin sama atap, walaupun nggak punya tembok sama sekali. Tapi masalah zodiak ini masih sama, lantai miring. Jadi meja, kursi, tempat tidur yang ditaruh di huruf ini bakal merosot juga. Pantas aja orang-orang Aquarius itu mandiri dan anti mainstream. Next, nomor 9, kita ada Libra. Nah, si Libra ini versi lurusnya dari Aquarius. Jadi kalian bisa aman aja naruh barang-barang kalian di sini. Begitu ada jendolan di atas, ngasih kesan kalau ruangan tengahnya itu estetik sama tinggi. Lebarnya juga asik buat lari-larian. Terus kalau kalian ke atas, udah disediain tuh rooftop. Satu bisa buat duduk-duduk, satu buat piknik kecil-kecilan. Tapi bangunan udah bagus gini, malah nggak ada temboknya. Jadi maling bisa aja masuk seenaknya. Jadi kalau kalian tinggal di sini, siap-siap aja pelan-pelan barang kalian hilang satu-satu. Mungkin ini alasan kenapa orang-orang yang zodiaknya Libra itu ramah tapi bimbang. Next, nomor 8, Virgo. Akhirnya kita nemu satu simbol zodiak yang punya tembok. Tapi zodiak Virgo ini lebih unik lagi. Arsitek yang desain zodiak ini itu lumayan jago. Lihat aja atap-atap ruangannya itu tinggi banget kayak rumah-rumah bagus zaman sekarang. Tapi yang desain lupa kalau lebar ruangan itu juga penting. Jadi kalau kalian tinggal di sini, kalian sama aja kayak tinggal di rumah yang isinya lorong doang. Moga aja kalian udah kebiasaan tidur di posisi duduk. Tapi seenggaknya si Virgo-Virgo ini ada ruangan tambahan di sampingnya. Walaupun ibarat koper yang kepenuhan, kalian cuma bisa naruh barang terus cepet-cepet ditutup. Karena kalau enggak, siap-siap aja kalian digeprek nih gara-gara lantainya miring. Udah jelas alasan-alasan tadi yang bikin orang-orang Virgo itu perfeksionis, tapi jadi overthinking. 7, kita ada Scorpio. Si Scorpio ini bentuknya mirip banget sama Virgo. Pantas aja mereka berdua nih cocok. Jadi buat penjelasan dua lorong dalam, kalian bisa ulang tuh bagiannya Virgo. Tapi ada satu perbedaan di zodiak ini. Daripada dapat gudang, kalian malah dapat teras tuh di samping. Jadi bisalah nyantai-nyantai sambil ngopi di situ. Walaupun ya nggak ada gentengnya. Jadi pantas sifat orang Scorpio tuh tekadnya kuat, tapi ya nutup diri. Sebelum lanjut, kalau kalian suka konten kayak gini, tekan tombol subs dan like di bawah. 6, kita ada Pisces. Bisa dibilang bangunan si Pisces ini tipenya 2 lantai. Jadi yang bawah bisa buat kamar sekaligus meja, terus yang atas buat tempat nyantai. Tapi masalah baru datang pas lagi hujan brutal. Tempat nyantai kalian bakal kerendam air. Jadi saran admin, itu bagian atas bisa dijadiin kolam renang aja. Walaupun kalau nanti kepenuhan, tetap ribet juga akhirnya. Pantas saja orang yang zodiaknya Pisces itu kreatif, tapi ya jadi sering lari dari masalah. Next, nomor 5, Gemini. Zodiak Gemini ini lumayan oke. Punya tembok, punya atap sama lantai. Udah gitu ada teras kecil-kecilan. Walaupun si Gemini ini cuma ada satu ruangan, seenggaknya aman dari segala masalah di zodiak sebelumnya. Pantas aja orang-orang Gemini itu gampang bergaul. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ini zodiak mirip sel penjara. Jadi kemungkinan ini yang bikin orang yang zodiaknya Gemini suasana hatinya berubah-ubah, alias mood swing. Nomor 4, Leo. Oke, bentuknya unik. Dia ada satu ruangan di kiri, ada teras di samping, udah gitu ada garasi buat naruh mobil di bagian bawah. Jadi walaupun ruangannya terbatas, orang-orang Leo bisa nyaman nih tinggal di sini. Pantes orang yang zodiaknya itu Leo itu karismatik, tapi juga bikin mereka jadi protektif. Next, nomor 3, kita punya Cancer. Kalau yang tadi aja unik, apalagi ini. Entah gimana ini bangunan bisa melayang bentuk kayak gini. Enaknya dari zodiak Cancer ini dia ada 2 ruangan. Jadi satu bisa buat tempat tidur, satu bisa buat yang lain-lain. Udah gitu
gitu di zodiak ini ada halaman indoor yang luas, jadi bisa nyantai-nyantai tapi anti sama hujan. Udah jelas ini yang bikin orang yang zodiaknya Cancer itu penyayang, walaupun ya kalau udah nyaman bakalan kelingi. 2 Taurus. Zodiak ini emang isinya cuma satu ruangan ketutup tapi luas. Jadi kalau mau tempat tidur sama kursi meja digabung jadi satu, bisa-bisa aja. Udah gitu di bagian atas juga ada ruangan. Jadi kalau kalian suka main skateboard atau sepeda, langsung aja tuh ngetrek-ngetrek di atas. Pantesan orang-orang Taurus ini sifatnya suka banget sama me time. Plus yang paling bagus itu Capricorn. Nah yang ini lebih unik dari yang lain. Dia ada satu kamar dan view-nya itu ngeliat ke bawah, jadi bagus banget. Punya teras lagi. Udah gitu di atas bisa jadi kolam renang. Kalau itu masih kurang, bisa aja bagian samping kolam renang dipakai buat jadi perosotan. Udah gitu kalian bisa tuh naruh mobil di bawah dan harusnya sih nggak kehujanan. Mungkin sifat-sifat realistis seorang Capricorn yang bikin mereka punya rumah semewah ini.